Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Setelah menerima permohonan perlindungan, pihak LPSK langsung mengagendakan pertemuan dengan istri Irjen Pol Verdi Sambo dan Baradae. Meski telah bertemu, namun pihak LPSK belum bisa memintai keterangan istri Verdi Sambo karena yang bersangkutan masih dalam kondisi terguncang. Ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu memastikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan istri Irjen Pol Verdi Sambo dan Baradae pada pekan yang lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan, pihak LPSK mengaku belum dapat mewawancarai istri Verdi Sambo lantaran yang bersangkutan masih dalam kondisi terguncang. Rencananya tim dari LPSK akan mengagendakan pemeriksaan akses psikologis terhadap istri Verdi Sambo dan Baradae. Selain itu, LPSK juga telah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti. LPSK juga berencana akan melakukan pertemuan dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Polri guna mengumpulkan keterangan dan bukti. Dan kami juga sudah bertemu dengan keduanya. Walaupun kami belum bisa meminta keterangan dari Ibu P karena masih terlihat terguncang. Jadi ketika kami ketemu tidak ada tanya jawab ya. Karena belum bisa ditanyain. Komnas Perempuan meminta isu liar yang bergulir soal insiden penembakan di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo segera dihentikan. Pasalnya hal itu sangat mempengaruhi kondisi istri Verdi Sambo, PC. Lalu bagaimana kondisi terkini PC? Untuk mengetahuinya kita akan berbincang langsung dengan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dan Kuasa Hukum PC Arman Hanis. Bu Siti, Pak Arman, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya di Prime Time News. Saya langsung ke Bu Siti. Bu Siti, 2 minggu pasca insiden penembakan, bagaimana kondisi terkini dari istri Verdi Sambo, Ibu PC? Iya, untuk kondisi terkini mungkin nanti bisa disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibu P. Namun memang Komnas Perempuan telah menerima pengaduan dari Ibu P melalui kuasa hukum terkait kasus kekerasan seksual yang menimpa Ibu P. Nah, dalam hal ini Komnas Perempuan meminta memang pemberitaan liar atau pemberitaan yang memposisikan korban kekerasan seksual diragukan kesaksiannya untuk dihentikan. Mengapa? Karena korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ia memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Salah satu bentuk perlindungan dari hak korban kekerasan seksual adalah hak atas identitas untuk tidak dipublikasikan, dan saya atau kami melihat bahwa masih ada di awal-awal pemberitaan menyebutkan nama lengkap dari Ibu P, juga menampilkan foto dari Ibu P, sementara Undang-Undang TPKS mengatakan kita harus melindungi identitas korban. Kemudian yang dari proses diskusi dari Komnas Perempuan atau diskusi dengan kuasa hukum, dengan psikolog, kami ingin memastikan bahwa Ibu P adalah saksi baik untuk kasus tembak-menembak maupun kasus kekerasan seksual. Nah, dalam hal ini menjadi penting kita memberikan ruang pemulihan pada korban agar ia bisa memberikan keterangan agar kasus ini menjadi terang, baik pada dugaan kekerasan seksual yang ia alami maupun pada kasus baku tembak itu. Sehingga menjadi penting kita memberikan ekosistem atau ruang agar ibu ini bisa pulih. Sementara pemberitaan yang muncul itu sudah di luar proporsionalnya ya, dan kemudian menjadi tadi bahasanya liar, dan ini tidak membantu Ibu P untuk bisa
memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Baik, saya ke Pak Arman. Pak Arman, dengan kondisi P yang masih membutuhkan pendampingan dan kemudian masih membutuhkan waktu untuk pemulihan, apakah sudah ada jadwal pemeriksaan yang menunggu Ibu P untuk dimintai keterangan? Jadwal pemeriksaan kan pernah saya sudah menjelaskan juga bahwa Ibu P sudah diperiksa oleh penyidik Polres Jakarta Selatan dan penyidik Polda Metro Jaya. Itu sudah 2 kali, tanggal 9 Juli dan tanggal 11. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Ibu P atau klien saya. Dan memang saat ini dalam proses pemulihan karena keadaan atau saat ini kondisi Ibu P masih dalam keadaan trauma dan sangat terguncang. Gitu. Pak Arman, kapan terakhir kali bertemu dengan PC ini? Kemarin malam. Oke, kondisinya seperti apa, Pak Arman? Kondisinya masih terguncang ya. Saya juga bertemu sekedar hanya menanyakan keadaan beliau dan Ibu P hanya melihat dan menangis ya. Itu yang saya lihat seperti itu dan hanya mengucapkan terima kasih kepada kami selaku tim kuasa hukum. Setelah itu nggak berbicara lagi. Dan lebih banyak seperti orang apa ya, kalau saya kan bukan ahlinya ya Mas, jadi saya melihat keadaan Ibu P sangat terguncang. Nanti mengenai kondisi secara psikologis mungkin bisa ditanyakan kepada psikolog. Ya, baik Pak Arman, dengan kemudian adanya tim khusus, tim gabungan begitu, tim gabungan Komnas HAM maupun Kompolnas yang saat ini juga ikut serta dalam proses penyelidikan, memang tidak ada lagi jadwal pemeriksaan lanjutan begitu ya terhadap PC ini? Kalau LPSK rencananya kami sudah dapat undangan untuk asesmen lagi itu di hari Rabu minggu depan. Dan terkait dengan Komnas Perempuan, kami juga sudah berkoordinasi untuk minggu depan jadwalnya akan kita tanyakan kesediaan dari atau kesanggupan dari klien kami. Baik, saya kembali ke Bu Siti. Bu Siti, dengan banyaknya spekulasi yang berkembang di media begitu ya, di media sosial, seberapa jauh kemudian ini mempengaruhi kondisi dari Ibu PC? Halo, Bu Siti? Iya, gimana Pak? Tadi agak terputus. Baik, Bu Siti, dengan banyaknya spekulasi yang berkembang di media sosial berkaitan dengan kasus ini, seberapa besar kemudian pengaruhnya ini terhadap Ibu PC sendiri? Iya, tentunya pemberitaan yang liar ini satu sisi menurunkan kepercayaan pada Ibu PC, juga ini kan seperti kita tidak mempercayai korban, ya. Padahal dalam prinsip kami bekerja, apa yang disampaikan korban itu harus dipercayai sampai terbukti sebaliknya. Nah, pemberitaan-pemberitaan yang liar ini kan kemudian menempatkan seakan-akan korban mengalami reviktimisasi dengan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan moralitas yang belum tentu benar. Tentu hal ini akan menyurutkan siapapun itu untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang ia ketahui, dan apa yang ia alami. Nah, dalam kasus ini yang harus sama-sama kita lihat, ada Ibu P loh. Dia itu saksi kunci, entah untuk kasus kekerasan seksualnya atau kasus baku tembaknya. Tanpa Ibu P, kedua hal ini tidak akan terungkap. Maka menjadi penting bagi kita untuk memenuhi hak-hak Ibu P, baik hak atas penanganan, perlindungan maupun pemulihan. Termasuk kami merekomendasikan untuk tidak dimintai keterangan secara berulang-ulang. Komnas Perempuan sendiri sangat membatasi untuk tidak menanyakan hal terkait kekerasan seksual atau peristiwa yang masih traumatik bagi dia. Dan saya pikir hal itu juga bisa dilakukan oleh kawan-kawan yang mencari atau mengumpulkan data maupun fakta
pencarian data itu atau informasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, percaya gitu ya, atau bisa saling bertukar informasi atas informasi yang telah diberikan korban kepada penyidik atau pihak LPSK, sehingga tidak terjadi keberulangan korban bercerita terus-menerus, karena ini akan memperburuk. Dan hal yang lain sebenarnya dalam konteks yang lebih luas, ketika kita mengkaitkan isu kekerasan seksual dengan pemberitaan yang liar atau pemberitaan yang tidak pada konteksnya, ini kita mengecilkan. Oke, baik. Kita berharap semoga kemudian pemulihan dari PC ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, supaya kemudian bisa ikut membantu dalam proses pengungkapan kasus ini. Terima kasih Ibu Siti, terima kasih Pak Arman telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Selamat malam.